Boleh tahu nggak sih ya kisaran pendapatan? Mungkin bisa 4 kali lipat dari kerja di Indonesia kali ya. Halo, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Rizky Budiman di Koba Channel. Kali ini Rizky akan mengajak Sobat Koba Mirai Japan dimanapun kalian berada untuk menyimak bincang-bincang santai bersama seorang pemagang yang berangkat dari LPK Koba Mirai Japan dalam bidang atau di bidang perhotelan. Kita langsung saja kita ajak bergabung. Siapa sih seorang pemagang tersebut? Nanti Rizky akan gali informasi-informasi yang Rizky akan bagi juga buat Sobat Koba Mirai Japan agar kalian juga mendapatkan informasi yang sangat edukatif ya, khususnya di bidang pemagangan ya. Oke, kita langsung saja ajak bergabung di sore hari ini. Selamat sore untuk Huria. Konnichiwa, Huria-san. Hai, konnichiwa, sensei. Hai. Huria-san, o genki desu ka? Hai, genki desu. Genki desu ne. Hai, Huria-san. Terima kasih banyak sudah mau bergabung dan menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk bisa kita bincang-bincang santai untuk saling berbagi informasi ya seputar pemagangan ke Jepang khususnya di bidang perhotelan, Huria-san ya. Baik, kita langsung aja Huria ya. Baik, sensei. Huria, baik. Kalau boleh tahu nih, Huria sekarang ini di daerah mana ini domisilinya Huria-san? Aku di daerah Niigata. Niigata ya? Iya, di Nagaoka. Di Nagaoka, siap. Iya. Hai. Kalau misalnya ini sekarang lagi musim apa nih? Lagi musim panas, tapi akhir-akhir ini lagi hujan terus selama seminggu ini. Udah seminggu itu lagi hujan terus, tapi hari ini lagi cerah dan besok juga cerah juga gitu. Semoga lancar semuanya dan Amin. Selalu sehat ya, Huria ya. Ya. Ya, itu yang paling penting soalnya. Baik, Huria. Rizky Sensei akan lanjut pertanyaannya. Oke. Waktu dari awal, ya awalnya Huria, bagaimana sih proses masuk atau bergabungnya ke Koba Mirai Japan, Huria? Silakan. Ya, jadi awalnya aku tahu Koba Mirai Japan itu dari sekolah. Karena dia ada program di sekolah aku dulu, jadi aku ikut les dari sekolah, terus habis itu aku tertarik kan untuk pergi ke Jepang, dan akhirnya aku melanjutkan belajar bahasa lagi, dan akhirnya karena awalnya kan aku belum tahu aku mau masuk ke bidang apa, dan akhirnya di Koba Mirai Japan juga aku dikasih kayak berbagai option untuk masuk ke perhotelan kah, atau ke apakah ke bidang mana, kayak gitu, dan aku di situ merasa mungkin aku tertarik gitu untuk ke perhotelan. Nah, disitulah aku masuk ke perhotelan. Jadi aku diberi training dan lain sebagainya dari LPK Koba Mirai Japan. Begitu. Luar biasa. Informasi sekali ya, Huria-san. Kalau boleh tahu dulu, Huria-san dulu lulusannya dari SMK, SMA, atau bagaimana nih, Huria? Aku SMA, dan SMA aku pun aku ambilnya IPA ya, jadi aku nggak ada basic perhotelan sama sekali nggak ada basic perhotelan. Jadi di situ aku merasa udah kayak insecure kan awalnya, wah nanti kalau aku ambil perhotelan gimana nih, aku nggak bisa gimana nih gitu kan. Tapi ternyata sebelum kita berangkat kita sudah dibekali dengan training di hotel di Indonesia, jadi kita udah punya ilmunya, jadi ketika sampai di Jepang kita udah terbiasa. Oke, jadi ini Sensei pikir Huria ini memang dari sekolah pariwisata berangkatnya, ternyata bukan ya? Bukan. Oke, artinya memang untuk bisa menjadi seorang pemagang di Jepang di bidang perhotelan pun yang bukan berangkat dari bidang pariwisata gitu ya, backgroundnya pariwisata bisa juga ya? Iya, bisa banget. Karena di LPK Koba Mirai Japan kan kita ada trainingnya ya. Jadi sebelum berangkat, kamu bidangnya apa, nanti diberikan training terlebih dahulu. Jadi ketika sampai di Jepang, itu udah bisa gitu, udah terbiasa gitu. Beda dengan LPK lainnya yang ketika berangkat itu mereka memang benar-benar nol gitu. Jadi dari teman-teman aku, pengalaman aku di Senta dulu waktu belajar
waktu pertama kali datang ke Jepang dan kita belajar, jadi kan ada berbagai macam negara kan, kita ada yang dari Cina, Vietnam, dan lain sebagainya, itu mereka sebagian besar nggak ada pelatihan dari dari LPK-nya. Jadi ketika mereka sampai ke Jepang itu benar-benar nol pengalaman. Jadi itu kan kayak butuh waktu lama gitu kan untuk belajarnya lagi. Sedangkan yang dari LPK Koba Mirai Japan itu kita udah dibekali. Jadi ketika sampai di Jepang kita udah tahu nih apa yang harus dikerjakan. Oh, tahu nih ini nanti kayak gini-gini gitu. Cakep sekali. Artinya Koba Mirai Japan ini memang salah satu LPK yang memang benar-benar menyiapkan sumber dayanya sedetail mungkin ya. Iya. Semaksimal mungkin gitu ya. Iya, benar. Di sini contohnya Huriasang yang memang bukan background-nya dari dunia pariwisata kayak gitu ya, atau pendidikan pariwisata, tapi berangkat ke sana dari LPK Koba Mirai Japan diberikan workshop pelatihan ya, bukan hanya di lingkungan LPK Koba Mirai Japan saja berarti ya, tapi memang terjun juga di hotel yang ada di Indonesia juga. Hebat sekali. Dan kemudian kalian disandingkan ya, boleh dibandingkan dengan misalnya waktu Huria tadi pastikan bahwa ketika tiba di Jepang dari berbagai negara itu ada teman-teman atau rekan-rekan bekerjanya Huriasang yang memang belum ada pelatihan waktu di negaranya situ ya. Iya, belum ada basic. Iya, benar. Mereka cuma belajar bahasa aja gitu. Sekedar bahasa. Kalau di LPK Koba Mirai Japan bukan bahasanya saja, tapi memang skillnya juga diberikan gitu ya. Iya, benar. Dan untuk di sisi bahasa pun LPK Koba Mirai Japan itu unggul ya dibanding LPK lainnya, karena LPK lainnya kan ketika berangkat ya udah ketika udah kita nggak perlu sampai level-level tertentu, tapi asal kamu bisa ngomong walaupun baru bentar, dikit gitu, udah langsung berangkat aja. Tapi ketika di LPK Koba Mirai Japan itu kita ada sedikit pressure kayak, kamu harus bisa sampai selevel ini, kayak gitu. Jadi ketika kita sampai di Jepang pun itu memudahkan kita banget gitu, dan itu sangat bermanfaat banget gitu. Oke, jadi artinya memang dari segi kebahasaan juga dipersiapkan sekali ya, walaupun memang pada saat di sana sebelum berangkat ke Jepang, dari segi kebahasaan boleh bilang belum distandarisasikan harus level berapa lulusnya gitu ya. Namun dari LPK Koba Mirai Japan menargetkan bahwa siswanya harus mendapatkan minimal N4 atau N5 gitu Huriasang. Kalau boleh tahu nih Huria sekarang ini udah punya sertifikat bahasa Jepang atau ujian kemampuan bahasa Jepang level berapa, Hur? Aku udah alhamdulillah lulus N4 ya, dan sekarang lagi berusaha buat N3, tapi karena kemarin kan COVID ya, jadi JLPT-nya di close, jadi walaupun udah daftar tapi tetap nggak bisa ikut ya kan, jadi harus nunggu yang next-nya gitu. Oke, hebat sekali. Selamat ya Huriasang, maaf. Jadi Huriasang ini udah punya sertifikat ujian kemampuan bahasa Jepang JLPT N4. Iya. Wah, hebat sekali. Jadi memang kalau misalnya tadi Huriasang sudah menyampaikan bahwa bidang perhotelan, kalaupun misalnya punya N5 pun tidak masalah. Namun Huria punya N4, gitu ya. Oke. Sobat Koba Mirai Japan, ya, inilah kelebihan-kelebihan dari LPK Koba Mirai Japan yang memang kami menyiapkan sumber dayanya bukan dari segi kebahasanya saja, tapi menyiapkan dari segi kemampuan untuk memberikan pelatihan di workshop, ya, bukan hanya dalam lingkungan LPK-nya saja, namun kami menerjunkan langsung ke, misalnya di bidang perhotelan, langsung diterjunkan ke hotel-hotel yang tersebar di seluruh Indonesia. Seperti halnya rekan-rekan atau sobat Koba Mirai Japan bisa menyaksikan atau bisa menyimak dari obrolan Rizky dengan Huria saat ini. Ya, Huria, pertanyaan berikutnya ya. Oke, sekali. Hur, waktu zaman belajar ya, atau kegiatan proses belajar mengajar di Koba Mirai Japan ya, Huria. Tadi Huria sudah menerangkan, berbagi sedikit dong Hur, nanti
buat informasi kepada Sobat Koba Mirai Japan yang ingin mendaftarkan dirinya kepada ke Koba Mirai Japan, itu kegiatan KBM atau kegiatan belajar mengajarnya itu waktu Huria mengikuti selama proses belajarnya itu bagaimana, Hur? Boleh berbagi pengalaman? Boleh. Jadi proses belajarnya ya. Kalau belajarnya sendiri sih benar-benar kayak kita harus paham benar gitu ya. Nggak cuman senseinya tuh nggak cuman kayak ngasih materi aja, yang penting udah disampaikan, itu enggak. Tapi emang benar-benar satu kelas tuh harus tahu semuanya, harus paham semuanya. Ya itu memang memakan waktu sih, tapi itu yang menurut aku yang nilai plusnya di situ ya. Nggak cuman sekedar memberi materi, tapi emang harus benar-benar bisa. Dan dibantu juga dengan kaiwa-kaiwanya. Kayak kita kan kadang harus ngafalin teks untuk percakapan lah, atau apalah, kayak gitu kan. Itu membantu banget sih kalau menurut aku, gitu. Jadi artinya memang nih tenaga-tenaga pengajar di LPK Koba Mirai Japan ini bukan hanya sekedar mengajarkan, menyampaikan materi tanpa memberikan stimulasi-stimulasi yang membuat para siswanya juga tergerak atau selalu tetap bersemangat untuk khususnya untuk percakapan gitu, Huria tadi ya, Huria sampaikan untuk kaiwa gitu ya. Oke. Sobat Koba Mirai Japan, ini menarik sekali ya obrolan Rizky dengan Huria yang Bang ini sekarang ya. Huria Sang, ini lanjut ke pertanyaan berikutnya, Hur. Tadi menyampaikan Huria sudah punya JLPT sertifikat ujian kemampuan bahasa Jepang JLPT N4, dan kemudian pengen tahu nih, Hur. Sebelum berangkat ke Jepang, waktu detik-detik mau mendekati pemberangkatan ke Jepang, itu prosesnya seperti apa, Hur? Kalau boleh tahu tuh, Hur, dari LPK Koba Mirai Japan sampai Huria sampai di Jepang. Oke. Jadi kalau dari akunya sih prosesnya nggak terlalu susah ya. Jadi aku cuma ngurus paspor, terus habis itu ngurus visa, yang pasti udah kita berangkat gitu aja. Artinya memang dari itu waktu itu dibantu oleh para staf Koba Mirai Japan atau Huria jalan sendiri tuh, Hur? Kalau boleh berangkat. Ya pasti itu yang bekerja keras mereka ya, staff-staffnya ya. Saya yang terima jadinya aja. Artinya lagi nih Sobat Koba Mirai Japan, ini pernyataan dari Huria Sang yang memang sudah berada di Jepang. Jadi bukan hanya tim pengajar saja yang menyiapkan sumber daya manusianya agar dapat terampil di bidang bahasa, namun para staf-staf administrasinya pun ya sangat membantu, khususnya proses keberangkatan ya, Pur ya. Jadi kita bisa fokus ke persiapannya, dan mereka tuh yang ya udah ngurusin segalanya, kita cuma terima, kamu ntar bikin ini ya oke, nanti kita jalan, dianterin gitu kan. Udah enak banget pokoknya itu. Hebat, terima kasih ya, Pur ya. Sama-sama. Baik. Pur, ini Jepang ini bekerja di hotel apa nih, Huria, kalau boleh tahu? Dan kemudian wilayahnya di prefektur mana, di kota apa? Kemudian Huria ini sekarang bekerja di hotelnya ini di departemen apa? Boleh berbagi pengalamannya, Hur? Silakan. Jadi hotelnya itu kita dari grup BBH Group Japan, dan itu ada beberapa hotel yang tersebar di Jepang, ada sekitar 100 lebih. Nah, aku kerja di salah satunya di Nagaoka Grand Hotel. Nah, di situ awalnya aku kerjanya di bill cleaning kan, jadi kayak misalkan housekeeping atau public area kayak gitu. Nah, tapi kalau di saat, karena kan kita dulu basicnya juga ada banyak ya, macam-macam, kita di training tuh ada macam-macam, nggak cuma di bill cleaning aja, tapi kita juga bisa di restoran atau di apapun itu. Jadi waktu di sini kita ketika ada event, misalkan event itu ada misalkan butuh orang yang lebih gitu, kita pasti nanti ikut juga di F&B, di banket gitu, atau di restoran. Ketika kita dibutuhkan, kita pasti akan ikut membantu juga, kayak gitu. Dan waktu itu kan, karena di sini kan hotelnya ada banyak. Nah, waktu itu pernah bulan Oktober ya, kalau nggak salah. Itu kan lagi musim, udah mulai masuk, bulan Desember kalau nggak salah ya. Itu udah mulai masuk musim dingin. Nah, jadi di daerah Nagano itu ada salah satu hotel, grup hotel BBH juga. Nah, itu di sana hotelnya adalah untuk pariwisata di musim dingin. Nah, waktu di sana butuh orang lebih, aku dan teman-teman aku tuh dipindahin ke hotel sana untuk membantu di sana. Dan kita bekerja di F&B, di restorannya gitu.
Terus sekarang misalkan ada hotel lagi yang membutuhkan kita misalkan di hotel mana nih gitu. Nanti kita bisa ditransfer lagi ke sana gitu. Baik. Ini sesuai dengan kebijakan dari perusahaan aja gitu. Baik, kalau begitu menarik sekali nih Hur ya. Berarti memang untuk di bidang atau di departemen apa dipekerjakannya itu tergantung dari event-event yang memang sedang diselenggarakan atau akan diselenggarakan gitu ya Hur ya. Ya benar, jadi sesuai kebutuhan aja. Pastinya dari event-event tersebut dan Huria bersama rekan-rekan lainnya itu pastinya terasah juga ya bahasa-bahasa Jepangnya gitu ya, khususnya dalam kaiwanya gitu Huria. Iya. Oke, siap. Dan tentunya bukan dari segi bahasanya juga, dari keilmuan bidang perhotelannya juga semakin meningkat gitu Huria. Iya benar-benar. Oke Hur, terima kasih. Dan kemudian gini Hur, bagaimana jam kerja di hotelnya itu dari segi jadwal shiftnya, kemudian waktu liburnya, dan kemudian ada nggak sih waktu lemburnya gitu, Hur? Silakan, Hur. Oke, jadi kalau di sini karena orangnya baik-baik banget ya, jadi kalau mau libur itu biasanya kita dikasih lembar kayak jadwal gitu, nanti kita suruh ngisi sendiri nih untuk bulan depan kamu mau liburnya kapan kayak gitu. Terus nanti kita juga bisa request karena kan kita di sini berenam ya, kita bisa request untuk libur bareng. Jadi ada dalam waktu 1 bulan itu ada 1 hari kita libur bareng berenam gitu. Kita bisa request seperti itu. Jadi artinya bisa request untuk libur bareng dalam satu kali dalam 1 bulan gitu, ya? Iya, tapi nanti kita kan sudah request untuk liburnya, tapi nanti masih tetap dicek lagi sama pihak office-nya kalau misalkan ini ada yang rame atau gimana, nanti kita tetap harus masuk dan nanti dipindahkan ke yang lain. Tapi karena di sini ya seperti itu, kita liburnya bisa memilih sendiri gitu. Hebat banget nih, kedengarannya sekali ya. Oke. Iya. Itu 1 hari bekerjanya berapa jamnya, Mbak? Maksudnya dari jam berapa sampai jam berapa dan kemudian durasi jam bekerja itu berapa, Hur, kira-kira? Kalau kerja sesuai standar aja ya, kita 8 jam kerja. Oke, 8 jam. Oke. Iya. Ya. Dan kemudian nih, Hur, yang paling menarik. Sobat Koba Mirai, tolong simak pertanyaan Rizky kepada Huria Sang. Ya. Boleh tahu nggak sih ya kisaran pendapatan ya yang bisa didapatkan ya, yang bisa di-save ya buat Huriah nih setiap bulannya tuh kira-kira kisaran berapa sih, Hur? Gaji ya. Ya intinya gini aja, kerja di Jepang itu kan kita ada UMR-nya juga kan, ada UMR-nya. Jadi kita juga dapatnya sesuai UMR ya, nggak boleh gaji di Jepang itu nggak boleh di bawah UMR. Jadi buat teman-teman yang penasaran, mungkin kalian bisa cek sendiri UMR-nya itu berapa. Baik. UMR kerja di Jepang itu per daerah itu pasti beda-beda. Jadi cek aja sendiri, nanti misalkan ada nih mau ditempatkan di daerah mana, kalian bisa cek kalian tuh nanti tempat di sini dan gajinya berapa tuh kalian bisa cek. Nah, di situ kaliin aja dengan jam kerja kalian gitu. Dan kalau misalkan kalian dapat lembur juga nanti itu ada jam-jamnya. Misalkan nih udah jam 10 ke atas atau udah lewat lembur, itu gajinya pasti akan lebih tinggi dari gaji UMR gitu. Oke. Boleh nggak tahu gitu ya kisaran berapa sih kira-kira informasi menarik sekali ini buat Sobat Koba Mirai Japan nanti kalau misalnya mau bergabung seperti senpai ya, silakan. Ya intinya kalau udah ngomongin gaji emang menarik ya. Apalagi sih yang lebih menarik dari gaji ketika kita kerja di Jepang gitu kan. Ya intinya gimana ya jelasinnya? Mungkin bisa 4 kali lipat dari kerja di Indonesia kali ya. Ketika kalian kerja di Jakarta gitu, mungkin bisa 4 kali lipat atau 3 kali lipat gitulah. Kali 4 gitu ya, Hur ya? Ya, intinya kalau nggak kali 3 ya kali 4 lah gitulah ya. Aku nggak tahu persisnya. Oke. Jadi gitu. Artinya kalaupun kita tidak mendapatkan informasi secara detail tentang gaji, namun Sobat Koba Mirai Japan dapat memprediksikan atau mengira-ngira kurang lebih pendapatan tiap bulannya berapa sih di bidang perhotelan di Jepang. Seperti itu ya, Hur ya? Iya, benar. Memang tadi Hur sampaikan
UMR atau misal pendapatan masing-masing daerah itu berbeda-beda ya, Fur ya? Iya, benar-benar. Siap, terima kasih banyak nih, cukup menarik sekali, apalagi tentang pendapatan ya, Fur ya. Ini sangat. Iya, benar. Itu magnet tersendiri itu ya. Jadi satu ya tarik sendiri gitu ya. Oke.